Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Anita Nurhidayati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Baukan, Pemalang, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif buat keyakinan kelas. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, fasilitator saya Bapak Teguh Abdianto, pengajar praktik saya yaitu Ibu Diah Ekasari. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Untuk latar belakang, sekolah merupakan salah satu tempat pembentukan karakter. Makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentuk karakter. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah mewujudkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. 3. Menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Tolak ukur yang pertama adalah siswa mampu membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai profil belajar Pancasila. 2. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. 3. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus, berkelanjutan, dan konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, penjaga sekolah, serta murid terkait keyakinan budaya positif. 2. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. 3. Keyakinan kelas yang telah dibuat selanjutnya ditandatangani oleh setiap warga kelas di dinding kelas. 4. Menerapkan keyakinan kelas secara berkelanjutan, konsisten dan terus-menerus. Dukungan yang dibutuhkan, pertama, dukungan dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan penjaga sekolah untuk menjadi teladan, yaitu role model dalam penerapan budaya positif di sekolah. 2. Orang tua atau wali murid dalam penerapan budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat sehingga menjadi keteladanan bagi murid. 3. Murid yang berkolaborasi dengan guru membuat keyakinan kelas secara konsisten menerapkan budaya positif. 4. Alat dan bahan yang digunakan adalah kertas origami, kertas asturo, laptop, isolasi, dan alat tulis lainnya. Langkah yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas yaitu curah pendapat bersama anggota kelas, kemudian mencatat masukan-masukan dari murid, kemudian yang ketiga mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini murid menulis hasil pendapat mereka dalam stick note, kemudian ditempel di dinding kelas dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pembukaan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 2 Pembukaan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita banggakan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Aminah Nurhayati, calon guru pemberdayaan angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan desiminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruang kelas SD Negeri 2 Pembukaan ini. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik, sebelumnya lebih baiknya sebelum acara ini kita mulai, kita berdoa sebentar, kita tundukkan kepala, memohon kepada Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, untuk budaya positif dalam ruangan ini, peraturan-peraturan dalam acara ini, yang pertama adalah nanti kita mendengarkan ketika ada yang berbicara, kemudian yang kedua bertanya dengan sopan, lalu yang ketiga mungkin ada yang mau menambahkan. Bapak Ibu, Bu Iswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara ini saya mau menambahkan sedikit Bu, tapi mungkin sangat berguna. Di sini kalau dalam acara ini lebih baik yang punya HP itu di-silent dulu atau dimatikan dulu, karena menurut saya nanti lebih lancar dalam acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ispowantilah. Baik, untuk budaya positif dalam ruangan ini, yang pertama adalah mendengarkan ketika ada yang berbicara, yang kedua bertanya dengan sopan, lalu yang ketiga adalah menyayangkan hati agar acara ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak Ibu, ada pertanyaan ya? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kemudian hukuman positif dapat mendisiplinkan anak, dan yang ketiga adalah pemberian hadiah dan motivasi anak. Itu nanti kita akan jawab sampai akhir. Nanti kita akan menemukan jawabannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas budaya positif. Ada 6 subdimensi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima adalah 5 kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama tadi, kita adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kepatah salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan tersebut. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena
karena begitu penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Bayangkan ada seseorang yang mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Bapak Ibu, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba Pak Nugroho bisa memberi pendapat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan langsung saja memberikan pendapat saya. Menurut saya, walaupun ada intimidasi, dimarahi, menggoda, bahkan ditawari uang, menurut saya apa yang saya pikirkan di kepala saya ini tidak akan saya beritahukan kepada orang yang mencobanya untuk membujuknya, karena ini adalah privasi saya. Jadi ini privasi saya, jadi orang lain tidak boleh mengetahuinya. Baik, terima kasih. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Mungkin satu pendapat lagi Pak Andri bisa menambahkan berpendapat. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya setuju dengan Pak Nugroho bahwa di kepala tangan saya itu personal saya, mau apapun dari orang lain itu tidak akan menggoda saya, apalagi mengintimidasi, karena tidak ada pengaruhnya orang lain untuk kehidupan personal saya, seperti itu. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Nugroho dan Pak Andri sudah memberikan pendapat. Keduanya sama ya, tadi tidak akan membuka kepalan tangan walaupun ada godaan, ada intimidasi, ada yang memarahi dan ada yang memberikan uang. Kita tidak akan membuka. Tadi Pak Nugroho dan Pak Andri tidak akan membuka karena itu adalah privasi kita, itu adalah menjadi sesuatu yang penting untuk kita. Nah, hal itu dibuka atau tidaknya kepalan tangan kita itu tergantung dari dalam diri kita masing-masing. Mungkin ada orang yang membuka karena sesuatu hal dari luar. Nah, itu merupakan faktor dari luar atau eksternal. Kalau tidak membuka atau tidak, itu adalah faktor dari diri kita masing-masing. Membuka atau tidak, itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Walaupun ada berbagai macam wujudan lain dari luar. Hal ini sejalan dengan teori disiplin positif dari Stephen Covey. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang kelima, realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita sampai apakah itu disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin artinya belajar, kemudian disiplin artinya murid atau pengikut. Yang nanti disiplin berkonotasi dengan disiplin diri, dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dari dua teori tadi bisa kita simpulkan apakah itu disiplin. Disiplin berarti belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal, yang pertama
adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian sikap perilaku memiliki tujuan itu menurut William Glasser. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Glasser. Nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya akan menuju ke profil pelajar Pancasila seperti yang saat ini sedang digalakkan di seluruh Indonesia. Seperti di sekolah kita juga sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Hal itu untuk menuju ke profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua. Tapi sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembahasan yang pertama? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Jelas. Oh ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Untuk tadi sebelumnya saya akan sedikit bertanya dulu. Yo coba menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu nanti akan bisa membuat anak jerak atau dia berhenti untuk melakukan kesalahan? Coba siapa yang bisa memberikan pendapat? Bu Sylvie? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nita, yaitu apakah hukuman itu akan berpengaruh terhadap membuat jerak anak ya. Menurut saya pemberian hukuman karena kelalaian siswa itu akan sangat berdampak terhadap anak ya, apalagi untuk meningkatkan kewajiban terhadap diri anak. Apalagi pembuatan hukuman tersebut itu dibuat atas kesepakatan bersama antara siswa dan guru, yang akan lebih efektif terhadap anak itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvie. Nanti kita akan bahas di pembahasan kedua ini. Untuk yang pertama adalah motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Lalu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini yang dimaksud motivasi intrinsik ini adalah yang pertama itu tadi dari hukuman. Itu seorang siswa melakukan kesalahan, dia mendapat hukuman dari guru, berarti dia melakukan atau melaksanakan hukuman itu karena ada motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan karena takut dihukum. Kemudian yang kedua itu adalah penghargaan. Penghargaan ini juga itu motivasinya itu dari luar atau dari ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik. Ini dia lakukan karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini misalnya kalau anak itu datang lebih pagi atau dia mengerjakan tugas paling awal selesai lalu akan mendapat reward dari guru. Nah itu termasuk dalam penghargaan. Nah ini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Kemudian untuk yang ketiga adalah restitusi. Nah kalau restitusi ini motivasinya berasal dari diri anak itu sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena dia mendapat penghargaan. Nah ini untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Jadi dia melakukan hal yang baik karena faktor dari dirinya sendiri, bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan atau imbalan. Nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi ada
kemudian penghargaan dan restitusi. Yang dalam hal ini disebut disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal yang termasuk adalah hukuman dan penghargaan. Karena hukuman itu satu nanti menyakitkan, dua tidak nyaman untuk anak, tiga murid takut, empat ini memaksa, mau tidak mau anak itu harus melakukan hukuman yang diberikan kepada guru. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, anak takut sudah melakukan kesalahan, kemudian dia akan berusaha menyembunyikan kesalahannya itu karena takut dihukum sama guru. Kemudian murid juga menjadi rendah diri ketika di depan teman-temannya dia dihukum, dia akan menjadi malu terhadap teman-temannya. Kemudian untuk yang penghargaan ini juga menurut hal ini itu tidak efektif. Karena apa? Karena anak itu akan melakukan suatu hal yang baik karena dia akan mendapat imbalan dari guru. Jadinya anak itu tidak melakukan dari dirinya sendiri, tidak melakukan dari hatinya. Yang kedua itu adalah merusak hubungan atau sifat iri. Ini maksudnya adalah sifat iri di dalam kelas. Misalnya si A diberi imbalan reward karena dia melakukan hal yang baik dan yang satu tidak diberikan. Nah, ini akan menimbulkan rasa iri di antara anak. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Anak hanya akan mengejar hadiah atau imbalan dari guru, tidak dari kreasi di dalam dirinya itu. Kemudian yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Ini juga sudah tidak diperkenankan. Kemudian yang kelima adalah merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Untuk konsekuensi seperti misalnya kalau di awal pembelajaran atau awal semester kita sudah membuat perjanjian dengan anak, bila tidak mengerjakan PR dia akan mengerjakan di saat jam istirahat. Nah, itu termasuk konsekuensi. Bila anak terlambat masuk ke sekolah, dia ketinggalan pelajaran, dia akan menulis di jam pulangnya jadi terlambat, itu termasuk konsekuensi. Nah, dalam hal ini nanti efeknya adalah itu untuk penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua itu juga perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya tadi yang belum mengerjakan PR dia harus mengerjakan di jam istirahat, otomatis gurunya harus memonitoring anak tersebut mengerjakan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah adanya stimulus dan respon. Yang keempat adalah murid menghormati peraturan. Yang kelima adalah kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Dia hanya akan mengejar ketidakbenaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua untuk identitas sukses yaitu restitusi. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian dua, fokus pemecahan masalah untuk jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, memegang kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Dari tadi kita sudah membahas restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian restitusi juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal itu menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini adalah contoh perbedaannya. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dari hukuman itu, guru menghukum siswa tersebut dengan lari mengelilingi lapangan 2 kali.
murid menjadi takut. Antara mengerjakan PR dan mengelilingi lapangan itu kan tidak ada hubungannya. Jadi ini termasuk hukuman. Kemudian kalau untuk konsekuensi, yang pertama adalah guru memberikan konsekuen untuk mengerjakan PR saat istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau untuk restitusi sendiri itu adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kemudian adalah penerapan dari nilai-nilai kebajikan universal restitusi. Yang satu adalah selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan yang positif. Kemudian yang kedua, selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Kemudian tiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Pak Torento bisa menjawab, Pak, mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan? Terima kasih. Semoga selamat dari mara bahaya gitu. Ya, terima kasih saja. Benar sekali, Pak. Motivasi kita adalah kita menggunakan helm. Mungkin ada juga yang punya jawaban agar tidak ditilang Pak polisi. Nah, itu juga. Tapi kalau itu berarti adalah motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Tapi kalau kita menghargai diri kita, melindungi diri kita dari dalam diri kita, berarti motivasi itu dari dalam diri kita atau motivasi internal. Karena kita ingin melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Tentunya jawabannya juga akan sama, melindungi diri kita dari penyakit. Mungkin ada jawaban yang lain? Saya kira sama ya. Untuk ini pastinya kita akan melindungi diri kita biar tidak tertular dengan penyakit. Mungkin kalau ada sebagai hiasan atau sebagai aksesoris itu ya mungkin ada juga, tapi lebih tepatnya adalah untuk menjaga diri kita. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti tadi yang sudah jawab Pak Haryono, menggunakan helm itu akan melindungi kita dari bahaya. Nah, itu tidak ada peraturan tertulisnya, tapi kita bisa melihat dari maknanya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat lebih abstrak, kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Contohnya dalam pembuatan keyakinan kelas, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu adalah bentuk negatif. Itu bisa kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Contohnya seperti itu. Kemudian tidak boleh merokok di dalam ruangan. Nah, itu bisa kita ganti dengan kata menghormati orang lain. Karena di dalam ruangan pastinya akan udaranya tidak bisa keluar. Kemudian yang kedua adalah berupa pernyataan universal yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, untuk membuat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, tetapi sudah memuat beberapa peraturan atau beberapa kalimat yang sudah disetujui bersama. Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi. Dalam hal ini
saat pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas, semua murid-murid kita, kita minta pendapat satu-satu, peraturan apa yang akan dibuat, bebas anak-anak boleh berpendapat apapun itu, nanti kita akan tampung, kemudian kita satukan menjadi keyakinan kelas yang nanti bisa 6 sampai 7 keyakinan kelas yang memuat dari berbagai pendapat. Nah, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Yang pertama adalah curah pendapat bersama anggota kelas. Nah, ini anak-anak mereka mengeluarkan pendapat mereka, peraturan apa yang akan kita buat. Ada yang menyebut tidak boleh membuang sampah sembarangan, ada yang tidak boleh lari-larian, ada yang harus mengerjakan PR. Kemudian kita tampung semua, kemudian kita catat papan tulis, masukan-masukan dari anak-anak kita catat, kemudian kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti tadi contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, bisa kita ubah menjadi jagalah kebersihan kelas. Ini untuk membuat keyakinan kelas seperti tadi, selain tadi anak curah pendapat, saya beri juga stick note, mereka tuliskan dalam stick note itu, lalu kita tempelkan di dinding kelas. Karena ini adalah kesepakatan bersama, jadi harus dilaksanakan bersama dan mereka harus konsekuen, maka mereka menandatanganinya. Dan ini adalah hasil keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya, yaitu bersikap jujur dan tanggung jawab. Dan ini memuat beberapa sub ya, contohnya tidak mencuri kan negatif, tapi kita ubah menjadi bersikap jujur. Kemudian bertanggung jawab. Tanggung jawab itu mengerjakan, contohnya mengerjakan PR seperti itu. Kemudian budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian saling peduli, menghargai dan menghormati. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian kita mengucapkan tolong, maaf dan terima kasih, lalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian kita belajar dan melakukan yang terbaik. Itu adalah kesimpulan dari beberapa pendapat anak yang sudah mencurahkan pendapat mereka di awal. Lalu saya bersama anak-anak menyimpulkan menjadi 7 keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. 2. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab. Jika tidak, mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tindak lanjutnya adalah mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Ini kita bisa merefleksi sambil berjalan, kita lihat keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan nanti akan kita buat tindak lanjutnya secara berkala. Kalau memang ada yang tidak sesuai, akan kita perbaiki. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke pembahasan 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pemanasan dulu. Kita akan ice breaking dulu sebentar agar yang tidak ngantuk, agar juga tidak bosan. Kembali sekarang lagi akan saya beri contoh. Nanti ice breakingnya adalah tepuk konsentrasi. Ketika nanti saya sudah melakukan tepuk konsentrasi, saya akan menunjuk salah satu guru. Nanti guru itu melakukan tepuk konsentrasi, lalu ganti menunjuk ke guru yang lain. Seperti itu caranya. Baik, karena saya berjalan dulu, kemudian langsung saya tunjuk, atau gini, kita tepuk dulu aja, nanti tidak bisa ya. Kita bersama-sama Bapak Ibu dulu. Konsentrasi dimulai. Ulang ya. Konsentrasi dimulai. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kita mulai dari saya dulu.
salah satu guru. Konsentrasi, konsentrasi dimulai, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bu Silvi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Andri. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bu. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu masih konsentrasinya bagus. Kita tepuk tangan untuk diri kita. Tadi tujuannya kita melakukan breaking itu tadi supaya kita kembali segar terus lagi ya Bapak Ibu, tidak ngantuk. Tentunya dari tadi saya di depan merocos terus, bicara terus, pastinya sangat membosankan untuk Bapak Ibu. Tujuannya adalah tadi supaya kita tidak bosan, kita lebih segar dan kita bisa lebih fokus dan konsentrasi lagi. Baik Bapak Ibu, sampai di pembahasan 4 yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh pertanyaan pemantiknya. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini jawabannya tadi ada di sini. Bahwa kita hidup itu ada 5 kebutuhan dasar pokok yang harus terpenuhi, yaitu 1, bertahan hidup. Bertahan hidup itu nanti bisa dengan pangan, sandang, papan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari guru, dari lingkungan sekitar kita. Dengan adanya kasih sayang yang cukup, anak akan merasa nyaman. Kemudian kebebasan. Dalam hal ini, anak tidak boleh kita tekan, tidak boleh kita tekan-tekan. Kita tuntut sesuai dengan kodrat dia, yaitu dengan memberikan kebebasan tetapi masih di jalur yang benar. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kemudian kesenangan itu contohnya anak waktunya anak bermain seperti itu. Jadi hak-hak anak akan terpenuhi. Kemudian penguasaan. Ini contohnya adalah ketika anak mendapatkan juara dalam lomba, dia akan mendapatkan penghargaan atau piala. Itu termasuk dalam penguasaan. Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Bapak Ibu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang pertama adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Itu yang kelima adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas perkembangan. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar
mengulangi adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 posisi kontrol restitusi. Sekarang kita bisa berkaca dari apa yang tadi sudah dibayangkan. Kita termasuk posisi apa, kita bisa menilai sendiri diri kita. Tadi yang pertama adalah satu penghukum yang lagi marah-marah, kemudian pembuat merasa bersalah dengan ada yang kemudian teman itu bersedang gurau, kemudian pemantau yang datar tapi dengan data-data, dan yang kelima adalah manajer itu dengan memberikan solusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang posisi penghukum adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang dilakukan adalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian di posisi teman adalah ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian untuk yang keempat adalah pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian untuk yang di posisi manajer adalah apa salahmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang diberikan pada tiap 5 posisi kontrol. Untuk penerapannya adalah pertama, selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Yang kedua adalah mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Kemudian yang keenam, pembahasan yang keenam adalah segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Tahapan ini adalah tahapan untuk memudahkan kita melakukan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, karena kita semua memiliki motivasi internal atau dari dalam diri. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Mohon maaf ya, muter-muter.
Bapak Ibu kita bisa melihat keadaannya. Di tiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas, itu saya menerapkan posisi manajer. Posisi manajer itu termasuk identitas berhasil, di mana guru tidak marah-marah, guru tidak membuat merasa bersalah, tetapi kita mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan anak. Itu tadi yang terjadi adalah Mbak Naura itu terlambat ke sekolah. Harusnya jam 7 sudah masuk di kelas, tetapi Mbak Naura 7.15 baru sampai di kelas. Kemudian saat jam istirahat, Mbak Naura saya panggil, kemudian saya tanya, kenapa Mbak Naura terlambat? Ternyata Mbak Naura bangun kesiangan karena semalaman Mbak Naura nonton TV sampai malam. Lalu saya juga bilang, Mbak Naura itu tidak apa-apa melakukan kesalahan itu, karena semua orang, bahkan saya sendiri juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi yang perlu diingat bahwa Mbak Naura ini berarti sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, yaitu bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Kemudian setelah saya menanyakan keyakinan kelas, saya menanyakan alasan dari Mbak Naura terlambat itu. Kemudian saya mencoba mencari solusi bersama-sama dengan Mbak Naura, solusi apa yang akan dilakukan agar tidak melakukan kesalahan lagi. Di hari ini kemarin Mbak Naura menjawab dia tidak akan menonton televisi hingga larut malam, sehingga dia tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Tadi Bapak Ibu ada 5 kontrol, 5 kontrol posisi kontrol kita sebagai pendidik. Coba kita review sebentar. Nah, ini ada 5 posisi kontrol untuk yang penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman ini termasuk dalam identitas gagal. Kemudian untuk yang posisi pemantau dan manajer itu masuk dalam identitas berhasil. Kalau kita sudah di posisi pemantau, alangkah lebih baik kita pelan-pelan menuju ke arah posisi manajer agar kita bisa mendidik anak kita, mengajak anak kita menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kesalahannya, juga tidak menyalahkan anak, tetapi kita akan bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi anak. Karena dalam masalah tadi itu juga sebenarnya itu mungkin juga karena kebutuhan dasar dari anak tadi ada salah satunya yang tidak terpenuhi. Kita sebagai pendidik harus pintar-pintar untuk melihat, jangan langsung menghukum, jangan langsung istilahnya langsung kamu salah, seperti itu tidak boleh. Tetapi kita gali dulu, kita cari dulu permasalahannya. Sebenarnya ada apa dengan anak ini? Kenapa anak ini melakukan kesalahan? Kita harus mencari informasi, jangan hanya dari satu anak ini, tapi juga kita bisa dengan berkolaborasi, bertanya dengan teman-temannya, juga dengan orang tuanya, mungkin juga dengan teman-teman bermain. Kalau ada yang mengetahui, kita juga bisa cari informasi dari anak tersebut, dari teman anak tersebut, sehingga kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian bila juga ada anak yang misalnya
tidak bosan, tidak berhenti dalam menasihati, tetapi kok anak itu masih saja melakukan kesalahan, tugas kita ya kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan menasihati, mendidik, mendampingi anak tersebut, dan yang paling utama adalah kita harus memberikan keteladanan agar anak itu bisa kembali ke jalan yang benar. Selain itu juga kita perlu bersama dengan orang tua, karena pendidikan itu dipengaruhi oleh 3 lingkungan. Yang pertama adalah keluarga, kemudian dari sekolah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekitar, lingkungan bermain, lingkungan tempat tinggal dia. Jadi kita juga memiliki peran penting untuk mendidik anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari saya. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Ada yang belum jelas mungkin Bapak Ibu? Ya, tidak? Sudah jelas Bapak Ibu? Oke, sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, baik Bapak Ibu, acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alangkah lebih baik pada siang hari ini, sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala dulu, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebentar, berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, Bapak Ibu terima kasih tadi sudah mengikuti acara hari ini dari tadi kurang lebih 1 jam. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk diri kita, peserta didik, dan juga untuk sekolah kita. Mari kita perbaiki diri kita. Jadi kita perbaiki dari diri kita dulu, lalu kita berikan contoh, berikan teladan untuk anak-anak kita agar mereka memiliki karakter yang baik, karakter yang kuat. Karena sejatinya pendidikan itu berasal dari 3 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian dari lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah dari lingkungan sekitar, lingkungan tetangga, lingkungan bermain anak didik. Jadi kita ada mempunyai peran yang penting juga dalam mendidik anak kita, mewujudkan karakter yang kuat untuk anak kita. Demikian ya Bapak Ibu dari saya, banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju.